Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran IPA di kelas 9, yaitu bab kedua, masih tentang sistem reproduksi. Minggu lalu sudah kita bahas, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia, di mana kalian bisa belajar tentang organ reproduksi pada manusia, mulai dari organ reproduksi laki-laki beserta fungsinya, lalu hormon reproduksi pada laki-laki, dan proses pembentukan sperma pada laki-laki. Dan begitu juga pada organ reproduksi pada wanita atau perempuan beserta fungsinya, ya. Yang berikutnya tentang hormon reproduksi pada perempuan, dan yang terakhir itu tentang proses pembentukan sel telur atau sel ovum. Dan terakhir itu penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi pada manusia, disertai dengan pencegahannya. Lalu kalian membuat tugas, yaitu poster kesehatan reproduksi. Ya. Nah, hari ini masih tentang sistem reproduksi, tetapi kita cakupannya yaitu pada hewan dan tumbuhan. Nah, pada pertemuan hari ini kita bahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, di tumbuhan itu ada dua nantinya yang akan kita bahas. Yang pertama itu sistem reproduksi secara vegetatif atau alami. Yang kedua, sistem reproduksi pada tumbuhan itu secara generatif, ya, secara generatif. Dan yang terakhir itu reproduksi secara buatan. Nah, itu cakupannya. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian bisa memahami tentang sistem reproduksi pada tumbuhan, mulai dari tumbuhan secara vegetatif, ya, mulai dari nanti ada rizoma, ada bertunas, stolon itu salah satunya, umbi lapis, umbi batang, itu pernah kalian ketika di SD kelas 6. Hari ini kita review lagi. Lalu berikutnya tentang sistem reproduksi secara generatif, yaitu proses persilangan antara putik dan benang sari. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga itu tentang metagenesis atau daur hidup dari tumbuhan. Terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi proses berkembangnya sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, seperti itu. Ya, baik, kita bahas satu persatu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan itu kita ada dua kategorinya. Yang pertama secara aseksual, A itu artinya tidak dengan peleburan, tentang peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Atau pada tumbuhan itu tidak adanya proses penyerbukan benang sari dan putik, benang sari sebagai jantannya dan putik sebagai betinanya. Ya, nanti reproduksi aseksual pun ada dua, ada secara alami, ada secara buatan. Nah, yang berikutnya nanti kita bahas tentang reproduksi pada tumbuhan itu secara seksual, artinya proses peleburan atau penyerbukan antara sel putik dan sel benang sari. Itu ada tumbuhan tentang gymnosperme, itu tumbuhan yang berkeping satu, ada angiosperme, ya, berkeping dua. Nah, itu yang kita bahas hari ini tentang reproduksi pada tumbuhan. Baik, yang pertama itu tentang sistem reproduksi secara alami, ya, secara aseksual secara alami, artinya vegetatif, ya. Yang dikatakan aseksual itu dikatakan namanya vegetatif. Kalau yang seksual itu secara generatif gen. Gen itu artinya kata peleburan atau fertilisasi generatif. Kalau vegetatif itu aseksual tanpa proses peleburan terlebih dahulu. Baik, untuk reproduksi vegetatif atau aseksual secara alami, yang pertama itu ada namanya pembentukan spora. Nah, spora itu banyak dijumpai pada tumbuhan hutan. Contohnya tumbuhan paku, tumbuhan lumut itu menggunakan spora. Sporanya itu berwarna, kalau digambar di sini ada. Nah, ini ada bintik-bintik warna putih atau warna coklat dan hitam biasanya di pinggir daun tumbuhan paku. Dan ini sering banyak digunakan di budidaya oleh masyarakat sebagai tanaman hias, ya. Itu tumbuhan paku-pakuan, tumbuhan lumut juga. Nah, spora ini akan menyebar, itu bisa faktornya oleh hujan, oleh angin, oleh burung, ya, itu bisa. Makanya dulu Ustadz bertanya, kenapa ada tumbuhan
hidup di dinding. Kenapa ada tumbuhan hidup di atas genting? Itu kan jenis lumut ya, atau jenis tumbuhan paku-pakuan. Ternyata itu terbukti atau terjawab ketika di pelajaran IPA. Karena spora misalnya terbawa oleh angin atau air hujan sehingga menempel di dinding atau di atas genteng dengan permukaan lembab, ya, karena ada suhu udara di sana atau suhu air, kadar airnya cukup sehingga dia tumbuh menjadi tumbuhan yang baru di atas genteng, di pinggir dinding, ya, seperti itu. Itu tumbuhan paku-pakuan ataupun lumut. Nah, itu ya. Bentuknya kayak bulat, ya. Warnanya ada yang hitam di bawah dari daun tumbuhan itu sendiri. Nah, itu spora. Berikutnya ada namanya proses reproduksi vegetatif secara pembentukan tunas. Nah, ini lihat, ini misalnya ada pembentukan tunas pada bonggol pohon pisang. Selain pisang juga ada pohon bambu, biasanya itu bertunas. Jadi ada tumbuhan induknya yang ini, yang besar, lalu di pinggir-pinggir itunya tumbuh tunas, ya, batang cabangan baru di sini, di dekat yang barunya, atau yang ini juga sama, yang tunas. Nah, jadi itu secara alami. Itu kalau secara alami atau aseksual itu tanpa melibatkan dua induk. Itu bisa melibatkan hanya satu induk saja, bisa memperbanyak keturunannya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada namanya tunas adventif. Nah, tunas adventif ini, ya, banyak ditemui di misalnya tebu, ya, tebu atau cocor bebek, ya. Tunas adventif itu banyak ditemui di secara seksual. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya ini tentang stolon, ya. Nah, ini pembentukan sama. Stolon pun ini contohnya pada strawberry atau arbei. Strawberry pun itu menggunakan stolon, ya. Nah, stolon ini artinya atau nama lain dari geragi. Ya, stolon itu nama geragi, batang yang tumbuh menjalar. Jadi batangnya tumbuh menjalar di sini, batangnya menjalar di atas tanah, ya. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itu. Ya, jadi stolon itu contohnya pada strawberry dan ini ya, arbei. Lalu ada namanya ini skrip pada tumbuhan rumput. Nah, ini juga sama. Jadi dia membentuk kayak ini sih, kayak tunas atau kayak batang baru, ya. Itu namanya skrip, ya, pada rumput-rumputan, sehingga kalau rumputan itu ketika dibiarkan itu dia akan melebat atau memperbanyak dirinya. Nah, itu. Lalu berikutnya ada namanya rizoma, ya, rizoma. Rizoma ini jenis rimpang atau contohnya pada lengkuas, temulawak, ya, kunyit, itu kencur, itu dengan rizoma. Apa itu rizoma? Batang yang tumbuh di dalam akar. Jadi batangnya yang ini, ya, ini batang pada rizoma kayak jahe gitu, ya. Kayak jenis rimpangan kunyit, itu namanya dengan rizoma. Nah, mempunyai ciri-ciri yang sama dengan batang, ya, yaitu berbuku-buku. Nah, ini buku-buku itu kayak berluas-luas, itu berbuku-buku artinya, dan bertunas. Pada rizoma terdapat kuncup yang dapat berkembang menjadi tunas. Nah, biasanya kalau orang menanam rimpang-rimpangan itu cukup batangnya aja ditanam, nanti dia akan memperbanyak, ya, menjadi tunas atau berluas. Nah, seperti itu, ya, untuk rizoma. Tumbuhan baru dia akan, tetapi tumbuhan baru tetap bergabung dengan tumbuhan induk. Nah, akan bergabung sama, menyatu di sana. Ya, selanjutnya yang berikutnya ada umbi batang. Nah, umbi batang ini banyak ditemui pada kentang, ya, pada kentang atau jenis contohnya selain kentang apa? Umbi jalar, atau istilahnya umbi jalar itu berarti umbi yang ubi-ubian, ya, yang warna ungu itu umbi batang. Nah, itu jadi umbi batang merupakan bagian yang tumbuh di dalam tanah yang mengandung cadangan makanan. Ya, mengandung cadangan makanan. Khususnya dalam bentuk amilum, ya, atau pati, zat tepung. Umbi batang mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru, ya. Kentang dan umbi jalar merupakan contoh tumbuhan ini. Ini untuk batang. Selanjutnya ada namanya umbi lapis. Umbi lapis itu atau namanya bulbus.
Bulbus itu artinya bawang pada bawang merah, bawang putih maupun bawang bombay. Jadi umbi lapis itu merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging, ya berdaging. Lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanannya, ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Kalian tinggal siap aja. Jadi di dalam batang pada daun bawang merah itu terdapat batang ya di tengah-tengahnya. Nah, berbuku-buku sangat rapat. Setiap buku dapat tumbuh daun karena buku-bukunya sangat tepat, ya. Nah, berampit lapis-lapis, daun tertutup mengering dan berubah menjadi daun sisik. Nah, ini contohnya pada daun merah, bawang putih maupun bawang bombay. Nah, seperti itu. Nah, itu secara alami ya. Jadi reproduksi tumbuhan secara alami, vegetatif secara alami itu yang tadi ada spora, ada bertunas, ya, ada tunas adventif, ada sirsip, ada stolon, rizoma, umbi batang, umbi lapis, ya. Nah, terakhir sih ada yang belum kelewat namanya umbi akar. Umbi akar pun dikatakan vegetatif alami, contohnya pada singkong, ya, pada wortel, ya, umbi akar itu. Lalu selanjutnya yang lainnya. Jadi itu diingat lagi ya. Jadi perhatikan untuk proses vegetatif alami pada tumbuhan itu tadi ada pembentukan spora, ada pembentukan bertunas, tunas adventif, ada sirsip, stolon, rizoma, umbi batang, umbi lapis dan umbi akar. Nah, kita lanjut ke reproduksi aseksual buatan atau vegetatif secara buatan. Mungkin ada yang sudah pernah, misalnya ketika di SD kalian proses mencangkok. Nah, proses mencangkok ini berlaku pada tumbuhan yang berkayu. Ya, tidak bisa terjadi pada tumbuhan yang tidak berkayu. Contohnya misalnya mencangkok pisang. Nah, itu bukan ya, itu salah. Karena proses mencangkok itu bisa terjadi ketika ada sel zat namanya sel batang ya. Itu bisa banyak dilakukan di jenis tumbuhan maupun jenis tumbuhan yang buah-buahan biasanya. Ada jenis misalnya rambutan, durian misalnya. Ada kan kalau secara itu bisa saja menggunakan bijinya, tetapi itu butuh waktu lama untuk menghasilkan buah kembali. Tapi kalau pada mencangkok itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan menggunakan biji itu akarnya akan sangat kuat, ya, akan sangat kuat sehingga tidak mudah roboh. Ya, tetapi kekurangannya lama untuk berbuah. Nah, mencangkok itu akan lebih cepat berbuah, tetapi sistem perakarannya sangat kurang kuat ya, karena dia menggunakan mencangkok. Nah, mencangkok ini diambil ukuran batang yang akan digunakan untuk misalnya tidak berdiameternya enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil. Biasanya itu kisaran antara berdiameter di atas 10 cm atau sampai dengan 20 cm-an. Antara 5 cm sampai 15 cm lah. Itu ya ukuran dari batang yang akan dicangkok. Nah, tujuannya nanti untuk menghasilkan akar ya. Nanti bisa dipindahkan, dipotong lalu dikembalikan ditanam di tanah kembali. Nah, mencangkok itu ada tekniknya. Nanti kalian silakan di YouTube melihat teknik cara mencangkok dengan benar ya. Karena kalau tidak benar itu tidak akan berhasil, biasanya tidak akan tumbuh akar. Nah, banyak proses mencangkok, bisa menggunakan serabut kelapa yang basah ya, nanti ditempel oleh tanah. Ada juga misalnya menggunakan plastik. Ya, nanti mungkin ada plus dan minusnya. Nah, itu. Nah, biasanya indikator ketika berhasil mencangkok itu adanya tumbuh akar ya, ketika di proses pensayatan batangnya itu sudah berhasil. Nanti tinggal dipotong, pindahin ke tempat baru. Berikutnya selain mencangkok ada namanya merunduk. Nah, merunduk itu artinya ada suatu tanaman batangnya dia ke bawah ya, ke bawah artinya merunduk ke bawah misalnya, lalu sama manusia atau sama kita itu si batang ini dikasih tanah ya, dikasih tanah biar menghasilkan akar baru. Nah, nanti ketika sudah menjadi akar baru lalu dipotong menjadi tanaman baru. Nah, itu untuk proses merunduk ya. Yang berikutnya ada namanya menyetek. Nah, stek itu berlaku ketika misalnya kalian kalau menanam batang singkong misalnya ya, itu menggunakan stek. Itu batangnya diambil lalu misalnya potongan cabang tanaman yang akan di stek batang tanaman umbi kayu, nah itu nanti ditanam kembali.
Nah, itu caranya ya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa sudah menggunakan vegetatif buatan. Berikutnya ada namanya reproduksi secara seksual atau generatif. Nah, di generatif ini melibatkan dua individu, yaitu adanya proses pada, kalau tumbuhan itu indikator secara generatif itu adanya bunga. Bunga itu ketika adanya putik dan benang sari, dia akan menghasilkan biji. Nah, itu namanya secara generatif. Namanya proses penyerbukan. Nah, penyerbukan sendiri ada beberapa tipenya, ya, atau beberapa jenisnya. Yang pertama ada jenis penyerbukan secara sendiri, yaitu bisa misalnya oleh sendiri dalam satu pohon itu satu bunga sendiri. Itu bisa melibatkan dibantu oleh serangga maupun angin ataupun hujan untuk proses penyerbukan putik dan benang sari. Yang kedua ada dengan proses penyerbukan tetangga, artinya satu jenis pohon tetapi bunganya itu menyerbuki pohon yang tetangganya, satu jenis yang sama tetapi bukan dalam satu pohon, itu namanya penyerbukan tetangga. Ya, lalu biasanya ini banyak terjadi di tumbuhan vanili. Itu nggak bisa menanam tumbuhan vanili itu satu pohon saja, jadi harus lebih rapat menanamnya. Yang berikutnya ada namanya penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang pun sama ya, ada dua jenis pohon lalu menyilang penyerbukannya ke pohon yang di sampingnya atau tetangganya. Lalu penyerbukan buster atau silang juga sama. Nah, perantara dari proses penyerbukan ada proses oleh angin namanya anemofili. Anemofili itu dibantu oleh angin. Jadi angin untuk membantu untuk proses penyerbukan oleh tumbuhan di dalam tumbuhan. Lalu ada air, hidrofili. Hidro itu kan air. Kalau anemo itu angin, fili itu proses penyerbukannya. Hidrofili. Lalu kalau hewan itu zoidofili. Hewan itu bisa jenisnya misalnya kupu-kupu, serangga dan yang lainnya. Nah, itu ya. Bahkan manusia pun bisa membantu proses penyerbukan, ya. Ada angin, air dan hewan. Nah, itu. Jadi nanti ada ketika sudah terjadi penyerbukan, itu ada nantinya proses pembuahan di dalam bunga. Nah, pembuahan itu ada pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Bedanya apa? Pembuahan tunggal, pembuahan yang hanya terjadi sekali, ya. Contohnya pada gimnosperme, itu pembuahan tunggal. Gimnosperme itu contohnya pada tangkil ya, atau ini yang dipakai buat sayur asam biasanya itu angiosperme. Atau selain itu juga ada contohnya gimnosperme itu selain tangkil ya, atau istilahnya yang sering buat di sayur asam itu melinjo, bahasa Indonesianya melinjo, kalau bahasa Sundanya itu tangkil. Itu juga tumbuhan gimnosperme, artinya tumbuhan bijinya itu tidak diselubungi oleh daging buah, hanya diselubungi oleh kulit. Lalu selain melinjo, gimnosperme itu tumbuhan berbiji di luar itu ada namanya, nah ini ya, ada namanya pinus ya, pinus. Buah pinus itu dikarenakan gimnosperme. Gimana proses penyerbukannya? Seperti ini. Di pinus itu ada yang pernah lihat seperti ini. Nah ini namanya Strobilus betina ya, Strobilus. Strobilus itu artinya yang ada di ini, kalau kalian main ke hutan suka ada nemu di sini nih. Jadi dia namanya Strobilus. Nah, Strobilus jantan dan betina ini akan saling membuahi, lalu akan menjadi namanya seperti ini nih, perkecambahan bijinya. Ada kulit biji, embrio, ada zigot yang baru. Seperti ini. Ya, ini alurnya seperti ini. Nah, bedakan sama yang kedua, perkembangan biakan pada angiosperme. Jadi kalau pada pada gimnosperme itu pertama dia Strobilus itu membuahi pada yang betina, menghasilkan namanya megaspora menjadi gametofit betina. Yang ini kan Strobilus yang ada biji-bijinya nih. Ini ada biji-bijinya. Lalu ini dibesarkan bakal biji yang ini. Lalu dia menjadi meiosis, menjadi megaspora menjadi gametofit betina yang ini, lalu mengalami proses penyerbukan mikroskopis menjadi serbuk sari, menjadi zigot, lalu dia akan kembali ke tanah menghasilkan perkecambahan biji. Nah, perkecambahan biji itu dia nanti akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Nah, seperti ini. Ya, prosesnya. Kalau pada proses angiosperme itu ada sporopit dan
gametofit ya. Kalau ini kan dilakukan kepada adanya bunga. Nah, dengan ciri-ciri apa? Cirinya itu penyerbuk sari. Ini kan yang ini benang sari atau serbuk sari. Yang tengah-tengahnya kan putik. Ya, ini putik. Yang tengah kan putik. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Jadi di dalam bunga itu ada namanya bakal biji atau ovulum atau ovarium di sini nih. Ya, gambarnya. Lalu dia ada megaspora induk atau bakal biji. Lalu ada antena, ini putiknya ya, putik. Dia akan megaspora itu berkembang menjadi secara meiosis lalu menghasilkan sel telur. Nah, ini ada tabung serbuk sari masuk ke sini ke dalam putik, lalu dia mengalami proses penyebukan adanya bakal buah. Nah, ini nanti ini. Nah, jadi yang kalian makan misalnya kayak mangga, rambutan ya ataupun durian, itu di dalamnya ada kulit biji ya, ada embrio, ada endosperma itu dagingnya, lalu ada buah atau kulit buah. Nah, itu yang kalian makan. Jadi yang kita makan itu bagian endospermanya atau daging buahnya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini yang perlu diketahui, artinya proses penyebukan itu tidak membutuhkan waktu yang singkat, tapi itu prosesnya lama. Makanya misalnya ketika proses menghasilkan buah, itu biasanya ada namanya bunganya itu nanti akan mengalami proses perluasan dari bakal buah. Jadi yang awalnya kecil, dia meningkat sedang dan sampai menghasilkan buah seperti itu. Ya. Jadi prosesnya ini mungkin nanti silakan diingat aja alurnya, dia tanda panahnya seperti ini. Seperti itu. Ya. Mungkin di video lebih banyak nanti kalian coba searching terkait tentang perkembangbiakan angiosperme pada tumbuhan angiosperme gitu ya. Itu nanti akan banyak ditemui. Kalau ini Bapak hanya disertai dengan bagannya aja atau alurnya, alur dari proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang berbunga atau angiosperme. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk proses metagenesis atau siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan ya, adanya keturunan gametosis maupun saprostid. Nah, itu. Nanti kalian untuk metagenesis tinggal dibaca aja di halaman 39 tentang lumut dan paku ya. Itu lebih proses pergerakannya. Nah, terakhir yang akan saya jelaskan itu terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Itu ada banyak faktor, ada faktornya secara eksternal maupun secara internal. Faktor secara internal artinya faktor yang di dalam mempengaruhinya, yaitu contohnya itu gen. Gen itu artinya sifat keturunan dari sel induk. Ya, apa itu sifat gen? Bisa mulai dari ukuran, mulai bentuk, kecepatan tumbuh, dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat dalam kromosom di dalam sel induknya. Makanya misalnya ada beberapa jenis tumbuhan yang gennya misalnya emang tinggi, lalu dia buahnya tebal misalnya, lalu buahnya manis, itu kan gennya. Nah, itu gen yang itu ya, yang unggul. Makanya sering ada misalnya persilangan dari menghasilkan buah unggul. Misalnya mudah berbuah, lalu tahan terhadap penyakit atau hama, lalu buahnya besar dan manis. Misalnya kayak durian montong misalnya. Itu kan dari hasil proses rekayasa genetik atau persilangan gen-gen yang unggul. Nah, mungkin ketika yang lokal mungkin lebih lama gitu sifatnya, enggak begitu unggul. Itu genetik. Yang berikutnya ada secara oleh hormon. Nah, tumbuhan pun sama seperti manusia, mempunyai hormon pertumbuhan ya. Contoh-contoh hormonnya itu nanti bisa kalian baca di halaman 42 di buku paket. Yang pertama itu ada namanya hormon auksin. Ada hormon auksin, ada hormon giberelin, ada sitokinin dan asam absisat. Nah, hormon auksin itu terdapat di embrio biji. Lalu terdapat di apikal meriskel akar, lalu di daun-daun muda. Fungsinya untuk apa? Merangsang atau menstimulus pemanjangan batang. Pemanjangan menjadi batang, lalu pertumbuhan, percabangan akar, lalu dominansi apikal ya pada akar,
lalu pembentukan bunga dan buah. Ini hormon auksin. Makanya ketika misalnya orang biar cepat berbuah itu misalnya disuntik hormon auksin. Nah, itu biar dominan berbunga dan berbuah. Nah, itu. Selanjutnya ada namanya hormon giberelin pada tumbuhan itu, yaitu untuk terdapat pada meristem apikal akar, pemanjangan akar, meristem batang dan daun. Ya, sama ini untuk proses mempercepat perkecambahan biji dan tunas. Ini untuk mempercepat proses pertumbuhannya. Ya. Nah, ini terbentuk buah yang besar dan tidak berbiji dan merangsang pembentukan bunga. Pun sama fungsinya kayak auksin ya, merangsang pembentukan bunga dan buah serta tidak berbiji. Nah, itu. Lalu berikutnya yang ketiga ada namanya hormon sitokinin. Sitokinin berfungsi untuk pertumbuhan akar, ya, akar, pembelahan dan pembentukan sel, menghambat penuaan. Jadi biar tidak mudah cepat mati pada daun tumbuhan maupun akar, ya, mengatur pembentukan bunga dan buah. Lalu ada namanya asam absisat, itu untuk sama ya, terdapat pada daun, akar dan batang juga. Nah, itu. Lalu ada namanya etilena pada buah yang sudah matang, ya. Jadi kalau yang pengen cepat berbuah itu suka atau cepat matang buahnya, itu adanya hormon etilena, pematangan pada buah, ya, daun dan yang lainnya. Nah, itu ya, itu jenis-jenis hormon pada tumbuhan yang tadi udah Bapak jelaskan untuk di dalam tubuhnya. Makanya akan beda ketika misalnya tumbuhan atau buah yang matang di pohon dengan matang dipaksa ya, atau di istilah Sundanya dipeyem atau ditimbun ya. Itu akan beda karena dipengaruhi oleh hormon pada pematangan buah. Itu secara internal. Yang berikutnya ada dengan secara eksternal, berarti faktor luar. Faktor luar pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ada 4, itu air dan mineral. Itu mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan, jelas ya. Sumber air dan mineral itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam tumbuhan. Nah, misalnya ini diserap di dalam tanah oleh akar ya. Makanya air berfungsi sebagai pelarut untuk proses fotosintesis ya, yang sudah dipahami ketika di kelas 8, di mana itu membutuhkan air dan karbon dioksida. Nantinya akan menghasilkan oksigen dan zat gula, fotosintesis itu. Ya. Nah, selanjutnya selain air dan mineral yang terkandung di dalam tanah atau yang lainnya zatnya, yang berikutnya ada suhu. Nah, suhu ada beberapa tumbuhan yang bisa hidup di suhu dingin, suhu panas, itu mempengaruhi ya. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum yaitu kisaran 22 derajat Celcius kisarannya ya, sampai 37 derajat Celcius. Ya. Ada juga yang misalnya yang di bawahnya ada. Lalu selain suhu ada juga kelembaban. Nah, menunjukkan kandungan air di dalam tanah dan udara lembab itu. Makanya akan cepat lebih banyak tumbuhan ketika di tempat yang lembab atau kadar air dalam suatu lingkungan atau udara dalam tanah itu lebih banyak dibandingkan yang kurang lembab. Lalu ada terakhir itu cahaya. Ini sangat penting ya, karena sebagai untuk namanya makhluk hidup autotrof ya. Itu membuat makanannya sendiri. Cahaya sangat diperlukan dalam proses fotosintesis. Baik, itu saja hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, aseksual, secara generatif. Vegetatif pun ada 2, ada secara vegetatif alami maupun buatan, diingat. Dan yang ketiga ada proses tumbuhan secara generatif, yaitu proses persilangan atau penyebukan. Lalu yang terakhir itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Nanti silakan dibaca kembali di buku paketnya. Yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustadz, bisa via Japri Telegram maupun komen di e-learning atau di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa ada diambil manfaat dan pembelajarannya, menambah wawasan untuk semua. Kita tutup dengan bacaan hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.